Saya akan bacakan pertanyaan pertama yang masuk dari seorang hamba Allah, 29 tahun di Aceh. Pertanyaannya, bagaimana sikap kami terhadap mertua kami yang ingin memaksakan merayakan ulang tahun cucunya atau anak kami. Kami sudah menjelaskan hukumnya secara baik, tapi mertua bilang anggap saja silaturahim. Allahul Musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Pertama sekali teman-teman sekalian, ulang tahun bukan bagian daripada Islam. Dan ini benar-benar merupakan bagian daripada acara orang-orang non-muslim. Makanya mereka mendatangkan kue, mereka ada lilin ditiup, lalu mereka berdoa pada saat itu. Dan ini lebih kentalnya atau lebih tepatnya acara kaum Nasrani. Dan Nabi SAW sudah bersabda kepada kita semua, Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah golongan daripada kaum itu. Dan kita dilarang, tidak boleh sama sekali. Dalam hadis yang lain, latattabi'anna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibr wa dhira' bi dhira'. Jengkal demi jengkal, ya hasta demi hasta. Sampai kalau mereka masuk, hatta law dakhala hufra jubbin atau dhabbin lattaba'tumu au la dakhaltumu au kama qala Nabi SAW. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut. Au kama qala Nabi SAW. Ya, tepat lafaz hadisnya saya lupa, tapi seperti itu kurang lebih. Yang jelas teman-teman sekalian, tradisi ini bukan bagian daripada Islam. Ya. Jadi seharusnya seorang muslim tidak perlu lagi ada acara ulang tahun. Karena memang kita kalaupun ada ulang detik harusnya, karena setiap detik ini seperti ada umur yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hitungan detik juga kita bisa wafat. Kan begitu. Baik, isinya ulang tahun itu apa? Isinya misalnya memberikan hadiah kue. Baik, kita bisa memberikan hadiah kue setiap saat. Tidak harus di saat ulang tahun, kan begitu. Bukan dia ulang tahun saja. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan tahabu, saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Sudah jelas gitu hukumnya. Ya. Begitu juga dengan silaturahim keluarga. Di sini dikatakan anggap saya silaturahim. Silaturahim bisa setiap saat. Bukan di saat ya setahun sekali ulang tahun itu. Karena ini tidak akan jadi setahun sekali, karena hari ini suami ulang tahun, bulan depan istri ulang tahun, bulan depannya lagi mertua ulang tahun, bulan depannya lagi orang tua ulang tahun, bulan depannya lagi ipar, saudara, ponakan, tidak akan selesai-selesai. Dan akan sama mekanismenya. Datang, bawa kue, tiup lilin, nyanyi-nyanyi, kan gitu. Yang lain bawa hadiah. Ini persis seperti tradisi mereka, orang-orang non-muslim. Mohon maaf saya jawab seperti ini karena memang ini adalah konsultasi diarahkan kepada kami. Bagi penanya, kalau memang atau ada yang diantara yang hadir dalam acara kita ini, baik live ataupun siaran ulang, yang merasa kurang cocok dengan jawabannya, Anda bisa bertanya kepada para ustadz, para kiai yang lain, insya Allah, yang mungkin lebih kompeten daripada saya dan mereka punya hujah yang lebih baik, Anda silakan. Tapi dari saya seperti itu yang saya ketahui. Jadi sebaiknya memang setiap muslim dan muslimah menghindari tradisi ini. Ya. Tinggal kembali kepada pertanyaan penanya di sini. Bagaimana sikap kami di saat mertua tetap ngotot untuk mengadakan acara ulang tahun cucunya, gitu kan? Padahal kami sudah jelaskan hukumnya dengan cara baik. Saya melihat Allahu a'lam di sini bukan harus bentrok dengan mertua ya, tapi Anda sebagai orang tua bisa mengambil sikap. Ya. Dalam arti kata, maaf kami tidak setuju dengan acara ini. Udah selesai. Dan itu bukan bab durhaka kok. Karena mereka sedang mengajak Anda untuk melakukan perbuatan yang tidak ada dalam syariat Islam. Dan kata Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbuat maksiat pada sang pencipta. Dalam riwayat lain, La ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada hal yang dibolehkan saja. Jangankan mertua, orang tua kandung pun tidak boleh kita patuhi pada saat mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Anda sepakat dengan suami atau Anda sepakat dengan istri bicara baik-baik, kalau kita tidak setuju dengan ini, mohon maaf kami tidak bisa datang. Kami tidak akan bawa anak kami. Tidak apa-apa, biar mereka tahu kalian punya atau Anda ini punya sikap. Gitu kan? Itu bukan dalam bab durhaka. Harus ditunjukkan. Dia mau arayakan setelah itu cucunya yang lain silakan saja, tapi kalau sama kami nggak setuju. Tapi dengan cara yang santun dan cara yang baik. Dan Anda juga datang, Anda bawa makanan, Anda bawa hadiah buat mertua gitu kan.
Tunjukkan kalau ini adalah hal yang dibolehkan. Kami malah mau berbagi. Bawain makanan, bawain minyak wangi, parfum, bawain pakaian, hadiah. Bawain sesuatu yang baik. Allah alam. Itu karena Anda tanya sikapnya. Ya. Jadi memang kita harus tunjukkan sikap kita teman-teman. Ini sama semua orang ya. Sama semua orang. Bukan hanya mertua. Sama teman-teman gitu kan. Karena kalau Anda tidak menunjukkan sikap masalah tidak boleh misalnya, maka akan selalu merasa tidak enak. Dan perasaan tidak enak ini nggak benar. Gitu kan? Akhirnya diajak kalau sama teman-teman ke diskotik, ke bar. Oh karena tidak enak, jadi akhirnya terpaksa pergi. Oh nggak bisa. Tunjukkan prinsip kalau saya tidak ikut. Dari awal. Jadi mereka sudah tahu. Nggak jadi PR terus gitu kan. Allahu a'lam. Hamba Allah 39 tahun dari DKI Jakarta. Anda ingin memahami adab menjadi istri kedua. Karena suami Anda berpoligami. Kembali ke masalah poligami bahasannya. Poligami dalam Islam adalah yang saya fahami ya. Bab tertinggi dalam bab nikah. Jadi dia adalah poin tertinggi dalam bab nikah. Kalau bicara poligami berarti bicara Anda sudah lewatin semuanya tahapan pernikahan itu. Seperti misalnya melalui akad nikah yang benar, sudah memberikan hak pasangan masing-masing, ya, sudah menjalankanlah tugas dengan benar, maka Anda ingin sentuh penyempurnaan agama dengan poligami. Nah, seperti itu ya. Itu dulu poin masalah poligami. Jadi dia bukan sembarangan orang bisa melakukan poligami. Makanya sebagian ikhwah yang menanyakan kepada saya, kalau dia bilang saya mau poligami Ustaz, kan tidak harus izin istri. Jawaban saya benar. Tapi antum mau poligami jangka panjang atau jangka pendek? Maka jawabannya tentu jangka panjang Ustaz. Baik, jangka panjang jangan lakukan. Kesempatan yang tanya begini, bagaimana maksudnya Ustaz? Saya katakan, kalau jangka pendek, seperti umumnya laki-laki. Karena fitrah ingin poligami itu semua laki-laki ada. Allah membebankan itu. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Ya. Nikahilah wanita itu 2, 3, 4. Kalau kalian takut tidak adil, baru satu. Kalau kalian tidak takut, tidak bisa jalankan, bukan adil, tidak bisa jalankan, maka baru satu. Berarti kan memang ada potensinya, ada perintahnya untuk Allah bebankan itu supaya lebih banyak keturunan manusia yang bisa lahir. Nah sekarang kasusnya adalah perlu penataan yang benar. Kalau jangka pendek suka perempuan diam-diam nikah selesai. So, istri tahu ribut, pilih salah satunya atau bertahan dalam kondisi dia terhina. Kalau jangka panjang, rangkul pasangan sama-sama, berikan pemahaman yang cukup masalah agama, dan Anda tunjukkan dan Anda pun laki-laki mempelajari dengan baik masalah poligami itu, bagaimana keadilannya. Ya? Yang wajib itu adalah nafkah dan mabit. Ya. Nah, kalau nafkah mutlak, harus diberikan kebutuhan dasar. Ya. Kebutuhan istri disamakan semua, kalau ada anak maka ditambahkan kebutuhan anak. Kemudian kalau mabit ini menginap, ini idealnya masing-masing 1 malam, berputar kalau misalnya orang poligami dengan 4 orang istri, terus begitu. Atau tergantung kesepakatan. Nah, di sini bisa terjadi kesepakatan, misalnya ada istri yang lebih banyak anaknya, maka dia minta lebih banyak malam. Itu boleh saja. Yang penting semua istri sudah disampaikan. Seperti itu ya. Nah ini umumnya masalah poligami dulu. Saya kembali kepada pertanyaan penanya di sini. Ana ingin memahami adab menjadi istri kedua karena suami Ana berpoligami. Yang saya tangkap penanya berarti istri kedua ya. Maka Anda sekarang masuk ke dalam rumah tangga suami. Ada istri pertamanya. Ya. Yang pertama Anda harus tahu poligami berarti ada pembagian waktu. Ya. Anda punya hak mutlak nafkah. Malam pembagian waktu. Kalau suami Anda mau membagi sehari istri pertama, sehari Anda, maka itu bagus. Kalau tidak bisa, misalnya dia mengatakan, ini istri pertama saya punya anak 2 atau 3. Maka kemungkinan saya akan memberikan 4 malam, Anda 2 malam. Atau dia 5 malam, Anda 2 malam. Atau dia 3, Anda 3. Misalnya dia 4, Anda 3 misalnya. Itu tergantung. Ya. Maka ini Anda tergantung, mengiyakan tidak. Kalau saya saran saya sih ini mengiyakan tentunya ya. Agar memang berjalan baik rumah tangga itu. Selanjutnya, jalin hubungan yang baik dengan istri yang pertama. Ya, Anda pendatang baru, maka Anda bagaimana caranya bisa berbaur. Datang, ya, kenalan, menunjukkan kalau saya bergabung ini bukan untuk merusak rumah tangga. Saya mau bergabung di sini untuk menyempurnakan rumah tangga ini gitu. Tolong kalau ada hal-hal yang butuh saya dibantu silahkan gitu.
Jadi jelas dan terjadi komunikasi Anda dengan dia dengan baik gitu. Dan insya Allah kalau ini sudah dihidupkan, komunikasi antara Anda dengan istri pertama baik, Anda biasa ketemu, ngobrol sama-sama, jalan sama-sama, maka nanti akan lebih cair insya Allah suasananya. Ya. Selain daripada itu, Anda menjalani sabar ya. Sabar dalam menjalani rumah tangga. Semua rumah tangga butuh kesabaran teman-teman sekalian. Tidak boleh orang selalu sedikit ada masalah sudah langsung dijadikan sebahan ribut. Dan ingat pesan penting, jangan pernah libatkan orang ketiga dalam rumah tangga Anda yang tidak paham permasalahan atau tidak paham hukum. Banyak rumah tangga orang rusak, baik poligami atau monogami. Begitu ada masalah sedikit, ada beban, dia bicara sama orang. Misalnya temannya yang janda. Janda gagal rumah tangga. Kecuali kalau janda meninggal suaminya. Kalau janda cerai, ini jadi pertanyaan. Bagaimana dia sendiri tidak berhasil rumah tangga, Anda konsultasi dengan dia. Atau laki-laki konsultasi sama duda. Duda yang sering cerai sama istri atau sudah berapa kali cerai sama istri. Maka ini tidak layak untuk jadi konsultasi. Atau konsultasi dengan anak yang masih gadis atau masih bujang. Ini nggak bakal mungkin bisa berhasil. Maka kalau Anda mau libatkan orang yang sudah berhasil di bidangnya. Poligami, Anda bicara sama orang yang poligami. Atau bicara masalah hukum dengan para da'i juga yang berpoligami. Karena tidak semua juga da'i bisa memahami poin ini. Dia tidak berpoligami, lalu kemudian Anda tanya. Ada kalau cuma secara hukum mungkin bisa dijelaskan. Tapi realita lapangan ini beda. Menghadapi langsung dengan tidak, ini beda sekali. Maka Allah alam itu yang kami sampaikan. Anda jalankan adab-adab ini. Semoga insya Allah jadikan Anda menjadi istri yang salehah. Dan bisa menjalin rumah tangga yang baik dengan suami. Mendukung suami menjalankan dengan baik rumah tangga ini. Dan juga terjalin hubungan baik dengan istri suami. Selanjutnya dari hamba Allah 27 tahun dari Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Kami menikah baru jalan 1 tahun 3 bulan. Kami beda usia cukup jauh 13 tahun. Qadarullah kami belum dikaruniai anak. Kemarin saya baru periksa ternyata saya ada gangguan hormon yang menyebabkan sel telur saya belum cukup untuk dibuahi. Dan ini saya sedang berikhtiar. Tapi suami saya terus mendesak ingin poligami. Dalam kurung mengingat usianya sudah cukup. Tapi Ustadz saya belum siap untuk berpoligami. Dan ikhtiar kami ini belum tuntas. Ini yang buat saya kepikiran dan sedih Ustadz. Mohon nasihat dan arahannya. Karena saya bingung harus bagaimana. Dan bujuk suami agar biar jangan dipoligami. Ya. Baik, pertama sekali ibu yang bertanya dari Kalimantan ini, perlu Anda fahami kalau poligami bagian daripada Islam, bukan hal yang harus dibenci. Gitu kan? Dan juga jangan selalu persepsi negatif pada poligami, itu dulu. Poligami itu tidak selamanya negatif, kecuali Anda sudah terlanjur ada persepsi negatif tentang itu. Karena poligami adalah hal yang positif. Agama memerintahkan. Ibu tidak ada masalah seperti ini pun, tetap suami boleh berpoligami. Dan saya melihat di sini, suami mendesak, membicarakan, meminta ini berarti kan dia sayang sama Anda. Kalau tidak dia diam-diam aja menikah. Terbukti dia bicara baik-baik dengan Anda di sini. Ingin mengajak supaya sama-sama gitu ya, merangkul. Keberadaan saudari muslimah yang akan bergabung dalam rumah tangga ini bukan mengurangi kadar kedudukan Anda sebagai istri. Sama sekali tidak. Kalau dilakukan dengan cara yang sehat ya, yang benar. Perempuan itu Anda temuin, Anda tahu, Anda lihat pernikahan itu, Anda bergabung sama-sama. Jadi sama-sama membangun rumah tangga itu, maka tidak ada masalah. Itu kalau masalah poligaminya. Kalau masalah Anda belum siap poligami, oke, ini poin yang lain kita bahas. Tadi saya bahas dulu masalah hukumnya poligami secara umum. Kalau masalah Anda belum siap untuk dipoligami, itu hak Anda. Anda bisa bahasakan baik-baik dengan suami, gitu kan. Anda tidak usah sedih, Anda bilang poligaminya karena apa? Karena anak. Baik, izinkan saya sekarang ikhtiar. Tapi memang ibu perlu kasih waktu gitu ya. Saya coba kasih saya waktu setahun misalnya. Saya coba ikhtiar. Setahun itu ibu berdoa, ibu coba ikhtiar medis, ikhtiar herbal. Coba. Ya. Karena kalau hanya karena masalah anak, saya akan bisa memberikan solusi itu. Gitu kan. Tapi Allahu alam saya melihat ya suami di sini bukan salah. Tidak bisa kita salahkan. Karena dia memang pengen anak, dia khawatir umur terbatas. Dan dia bukan menceraikan ibu. Dia mengajak ibu poligami. Artinya kita tidak cerai. Tapi ada hukum agama sebagai solusi yang bisa mendatangkan anak buat kita. Toh anak suami nanti dari istri yang baru pun adalah anak Anda juga. Sama. Kan begitu. Allahu a'lam. Ini Anggara 38 tahun dari Jawa Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tahun lalu istri selingkuh dan janji tidak mengulangi dan akan taat ibadah. Namun ternyata tetap susah jika diingatkan sholat. Lebih nurut jika disuruh datang bosnya untuk urus kerjaan. Hingga larut malam dan jarak jauh dibanding suami. Ya. Larut malam dan jarak jauh dibanding taat sama suami maksudnya. Kadang juga diingatkan oleh anak yang masih kecil untuk sholat. Tidak mendengarkan musik dan jangan merokok. Namun tetap saja tidak berubah. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Syukran jazakallah khair. Ikuti firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini sudah masuk dalam bab nusyul. Pembangkangan. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhun. Para istri, para wanita yang kalian khawatir nusyudnya, pembangkangan. Gak mau sholat, gak mau tutup aurat, gak mau melayani suami, ya, gak mau ngurus anak, gak mau ngurus rumah. Nusyud, itu pembangkangan. Allah mengatakan, fa'idhuhun, ingatkan mereka. Kalau ini gak boleh, ini haram dalam Islam. Kalau mereka masih nolak, wahjuruhunna fil madhaji'. Boikot mereka di ranjang, pisah ranjang, jangan penuhi kebutuhan biologisnya. Kalau masih nolak juga, wadribuhun, pukul mereka. Allah SWT mengatakan dalam surah An-Nisa, tapi pukulan yang gairu mubarrah, tidak boleh berbekas, gak boleh tonjok, gak boleh jambak, gak boleh tampar, gak boleh. Sebagian ulama mengatakan menggunakan kayu siwak atau jari. Ingatkan, ini gak boleh, ini haram dalam Islam. Gitu. Kita ingatkan. Kata Allah, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. Kalau mereka sudah patuh pada kalian, jangan kalian cari-cari lagi permasalahan buat mereka. Tidak usah. Ya udah, sudah cukup. Kalau tetap ngotot, tetap merokok, tetap musik, tetap kerja sampai larut malam, lebih milih bosnya daripada suaminya, saran saya Allahu a'lam ini kepada Anda, mohon maaf saya bahasakan ini, Anda istikharahkan lalu Anda lihat hasilnya. Untuk lanjutkan atau tidak lanjutkan rumah tangga ini. Karena istri seperti ini tidak bisa dipertahankan. Sudah pernah selingkuh. Janji tidak akan mengulanginya. Gitu kan. Baik. Kemudian akan taat ibadah tapi ternyata tidak sholat. Lebih milih bosnya daripada ya suaminya. Kemudian anak juga ingatkan sholat tidak mau dengar. Tetap merokok. Tetap dengar musik. Ya, tetap saja tidak mau berubah. Di situ begitu bahasanya. Maka ini saran saya Allah alam istikharahkan. Kalau Anda sudah nasihatin berulang tidak mau dengar, sudah Anda jangan habiskan waktu dan umur dengan orang yang tidak bisa diatur gitu. Masih banyak wanita soleh yang bisa menjadi pasangan Anda. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari hamba Allah 30 tahun DKI Jakarta. Saya ibu rumah tangga satu anak. Dulu saya bekerja di oil and gas. Gaji lumayan. Namun saya punya komitmen ingin jadi ibu rumah tangga plus berbisnis sendiri dalam kurung karena bisa jadi madrasah untuk anak-anak saya. Setelah menikah saya resign dan mulai bertahap hadapi rumah tangga dan parenting anak. Ingin saya tanyakan bagaimana menjelaskan ke pihak keluarga bahwa keputusan saya berhenti bekerja adalah terbaik buat tumbuh kembang anak saya. Selalu masalah ini ada didebatkan. Alasannya karena sudah kuliah tinggi kok malah rawat anak. Sedangkan saya merasa bahagia bisa ada di tiap tumbuh kembang anak saya. Suami saya malahan menyuruh mungkin ya, saya harus di rumah. Jika jualan silakan dari rumah, jualan online. Namun kadang saya nggak pandai menghadapi keluarga besar saya. Mohon bantuannya Ustaz Khalid, jazakallah khair. Apa yang ibu lakukan sudah benar. Sudah benar. Ibu berhenti kerja, ibu urus rumah, dan ibu taat dengan suami. Itu langkah yang paling tepat. Ibu jangan pernah merasa ibu salah. Oke? Itu poin dulu. Tinggal masalah keluarga. Keluarga tidak perlu mencampuri terlalu jauh. Dan ibu tidak usah terbebani dengan keluarga. Bahasa yang mereka gunakan, masa sudah kuliah tinggi cuma ngurus anak. Subhanallah. Terus orang kuliah tinggi nggak ngurus anak. Justru kewajiban utama urus anak, bukan kuliah. Bukan kerja prestasi dunia, bukan. Terutama bagi wanita. Wanita yang sukses, wanita yang bisa menjadi seorang istri yang selalu didambakan, dirindukan oleh suaminya, dan juga menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Seperti ini, melihat setiap tumbuh kembang anaknya. Setiap saat, karena anak itu butuh. Saya punya anak-anak kecil di rumah, saya lihat luar biasa. Sedikit saja istri lalai, mungkin sudah bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pecah gelas, jatuh ini, kebentur di sana, banyak macam-macam. Memang harus ekstra.
Kalau ibu sibuk di luar rumah, bagaimana caranya bisa mengurus anak-anak ini? Lalu siapa yang akan mengurus mereka? Kita berharap pembantu, berarti akan seperti akhlaknya pembantu itu, bukan seperti apa yang Anda harapkan. Ya, jadi mirip dengan jawaban-jawaban saya sebelumnya, ada hal-hal yang harus kita punya prinsip teman-teman dalam rumah tangga, termasuk dalam menghadapi keluarga seperti ini. Kenapa berhenti kerja? Itu keputusan saya. Tunjukkan begitu. Karena saya ingin lebih fokus ke suami dan anak-anak saya. Sayang kan sudah kuliah tinggi, itu keputusan saya. Harap dihormati. Selesai, close saja. Gak usah juga ibu misalnya menunjukkan kayak wajah sedih atau ibu mengatakan, iya sih tapi apa boleh buat. Nah ini jangan, karena ada celah di mana mungkin mereka akan, oh berarti dia nyesal. Enggak, saya bahagia sekarang, ini keputusan saya, tolong dihormati. Selesai. Jadi dengan ibu close seperti itu, percaya bu, tidak akan ditanya lagi setelahnya. Mungkin sekali dua kali bertanya, setelah itu tidak akan lagi ada pertanyaan lagi. Jadi dari hamba Allah 39 tahun dari Banten, bagaimana solusi yang tepat ketika saya dan suami sedang bertengkar dan saling diam dan bisa bertahan sampai berhari-hari, bahkan bisa sampai sebulan saling diamnya. Tiap kali kejadian seperti ini pasti saya duluan yang ngajak ngobrol membicarakan permasalahannya. Kadang saya jengah karena kenapa harus saya yang memulai dulu pembicaraan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau ada masalah dalam rumah tangga dan itu pasti akan terjadi, teman-teman sekalian. Tidak usah Anda berpikir Anda dari awal menikah sampai terakhir tidak akan ada masalah. Tidak mungkin. Manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW ada masalah dalam rumah tangga beliau. Tapi beliau pecahkan, gitu kan? Nah, permasalahan pasti ada. Cuma saran dari kami, yang pertama, permasalahan ini teman-teman sekalian jangan diinginapkan. Kalau ada masalah, selesaikan langsung pada saat itu. Dan yang kedua, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Selesai. Jangan dibuat nginap gitu. Ya. Baik, ini solusi dari saya. Poinnya, jangan diinapkan, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Oke? Sekarang kita pindah ke permasalahan ditanya oleh penulis. Bagaimana kalau seandainya ya saya memulai, anggaplah kita bicara sekarang Anda dalam kondisi benar. Suami tidak mau bicara duluan misalnya. Saya mulai berbicara, akhirnya kan jadi baik permasalahannya gitu kan. Jadi selesai gitu. Baik, saya jawab dengan hadis Nabi SAW. Wanita ahli surga di antara kalian ialah wanita yang pertama Nabi sebutkan tuh wadud. Penuh kasih sayang, penuh cinta. Apa itu? Mengalah, sayang, ya, perhatian, walud, subur, banyak anak, a'ud, ya, pakai ain, hamzah, a'ud, ya, li zawjiha, atau sangat setia dan patuh pada suaminya. Kata Nabi SAW, kalau seandainya suaminya marah, riwayat lain, dia disakiti atau dia menyakiti, maka dia akan datang memegang tangan suaminya sambil dia mengatakan, saya tidak bisa tidur, tidak bisa tutup mata sampai kau ridho. Ini tadi kenapa saya jelaskan teman-teman sekalian, solusi dari kami jangan nginapkan masalah. Karena hadits ini seakan-akan memberikan isyarat itu. Tidak bisa tidur sampai suami ridho. Dan pegang tangan suami, jelaskan, kalau saya salah, maafin saya. Ternyata teman-teman sekalian, secara zahir yang kelihatan hadits ini seakan-akan wanita yang dipojokkan. Masa dia udah disakiti, dia yang harus memulai. Seperti ibu tanya ini ya. Hamba Allah dari Banten. Padahal sebenarnya memang begitu Allah ajarkan. Kenapa? Karena memang Allah lebih tahu bagaimana menghadapi karakter laki-laki, bu. Ibu kalau dengan cara seperti ini, maka misal contoh, istri saya buat salah misalnya. Ini contoh saja. Lalu istri saya benar, tapi dia yang datang. Lalu dia mengatakan pada saya, maafin ya kalau saya ada salah misalnya. Apa yang terjadi saya sebagai laki-laki? Respon langsung, saya mengatakan tidak, saya yang salah. Nah, itu cara menghadapi laki-laki yang paling efektif. Karena laki-laki itu Allah ciptakan memang untuk menghadapi alam luar. Ya. Kami ini, saya dengan suami, ibu dan semua ikhwah laki-laki yang mengikuti acara kita ini, itu kulit kami ini memang sudah Allah ciptakan untuk matahari, hujan, mungkin kalau di Eropa salju segala macam. Makanya kerja kami itu di luar. Sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad. Memang begitu. Perempuan Allah berikan
intonasi suara lebih lembut, kulitnya lebih lembut gitu kan. Makanya kalau keluar butuh sunblock, butuh hand body segala macam. Karena memang mereka di rumah gitu. Nah, laki-laki karena hidupnya di alam luar, sifat defense-nya sangat kuat. Pertahanannya sangat kuat gitu loh. Kalau dia diserang, maka yang terjadi adalah lawan, respon, langsung. Tapi kalau ibu menggunakan justru senjata yang Allah telah berikan, tanda kutip sini ya, kelembutan ibu, mengalah, itu justru yang suami tidak milikin gitu. Dia bukan seperti menghadapi laki-laki di luar sana, karena kalau laki-laki ketemu sama laki-laki ya beginilah cara menghadapinya. Bentrok, bertengkar dan seterusnya gitu, umumnya gitu kan. Tapi kalau Anda gunakan cara yang berbeda, maka suami akan lunak. Nah itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu solusi yang terbaik. Jadi ibu nggak usah merasa, oh kenapa saya yang lebih dulu memulainya. Itu umum.